Halo semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa udah kerja keras banget setiap bulan, tapi kok hidup cuman gini-gini aja, kayak nggak ada kemajuan yang berarti gitu secara finansial? Bisa bayar tagihan, bisa makan, tapi kalau diajak liburan atau pas mau investasi maupun upgrade hidup, langsung pusing rasanya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda kalian berada di level financially average alias stagnan. Bukan berarti jelek, tapi kalau dibiarkan terus, kalian bisa stuck dan kesulitan untuk berkembang secara finansial. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas tanda-tandanya satu persatu, sekaligus tips supaya kalian bisa naik level secara keuangan. So, stay tune sampai habis, oke? Tanda yang pertama yaitu tidak punya tabungan yang signifikan. Kondisi ini umum banget dialami, terutama buat kita-kita yang baru bekerja atau punya gaya hidup yang konsumtif. Biasanya, uang yang bisa kita tabung itu kecil banget, bahkan kadang nggak sampai 10 atau 20% dari pendapatan. Kalau ada tabungan, jumlahnya nggak cukup untuk bertahan 3-6 bulan kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan misalnya. Ini bikin kita rentan secara finansial, apalagi kalau ada kejadian darurat kayak misalnya sakit ataupun kebutuhan mendesak lainnya. Dan selain itu, kita juga stres secara finansial. Ketika ada pengeluaran yang mendadak, kita bakal bingung nyari uang tambahan di mana. Belum lagi tergantung sama utang. Solusi cepat biasanya pinjaman online atau kartu kredit atau pay letter yang malah bisa bikin masalah lebih besar karena bunganya kan tinggi. Dan pada akhirnya kita jadi nggak bisa berkembang. Tanpa tabungan yang cukup, kita bakal susah untuk menabung buat tujuan yang besar, seperti misalnya modal usaha atau investasi. Jadi di sini caranya supaya bisa naik level, khususnya dalam hal punya tabungan yang jumlahnya signifikan, yaitu mulai dari yang kecil, sisihkan minimal 10-20% dari gaji kalian setiap bulan. Selain itu, bisa juga lakukan otomatisasi tabungan. Gunakan fitur auto debit di rekening kalian supaya uang kalian langsung masuk ke tabungan tanpa sempat dipakai. Dan prioritaskan dana darurat. Targetkan minimal punya 3-6 bulan pengeluaran rutin sebagai safety net atau pelindung keuangan kalian kalau ada keadaan mendesak. Next, tanda yang kedua, pendapatan yang pas-pasan. Ini kondisi di mana gaji kita itu cukup untuk kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, dan bayar cicilan, tapi hampir nggak ada ruang untuk menabung ataupun investasi. Masalahnya, kalau gaji stagnan terus alias nggak naik-naik dalam waktu yang lama, daya beli kita bakal terus menurun karena ada inflasi. Dan akhirnya, kita terjebak di siklus hidup cukup tapi nggak bisa berkembang. Belum lagi kita jadi susah untuk punya peluang berkembang, susah untuk ikutan workshop atau kursus atau investasi skill yang bisa meningkatkan penghasilan karena modalnya nggak ada. Dan juga terjebak di zona nyaman, ini yang paling parah sih. Kalau kita udah ngerasa cukup tapi nggak sadar kalau potensi kita bisa lebih dari ini. Jadi cara untuk naik level khususnya dalam hal pendapatan yang pas-pasan yaitu yang pertama, cari side hustle. Mulai cari penghasilan tambahan dari hobi atau skill yang kalian miliki, misalnya freelance design, atau jualan online, atau jadi content creator. Terus juga upgrade skill, ikut pelatihan atau kursus gratis atau yang terjangkau yang bisa membantu meningkatkan karir atau usaha kalian. Dan bisa juga negosiasi gaji. Jangan ragu minta kenaikan gaji kalau kalian merasa kontribusi di kantor udah signifikan. Lanjut, tanda yang ketiga, ketergantungan pada gaji bulanan. Ini adalah sikon di mana kita 100% hidup dari gaji bulanan. Kalau gaji telat, keuangan langsung kacau. Nah, seringnya ini terjadi karena nggak ada pemasukan lain selain gaji dan nggak ada uang cadangan. Kondisi ini bikin kita jadi rentan banget secara finansial, terutama kalau tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Jadi kalau mau di-breakdown, risikonya adalah kita kehilangan stabilitas keuangan. Kalau gaji nggak cair tepat waktu, kita bisa kelilit utang untuk menutup pengeluaran harian. Terus juga kita nggak bebas secara finansial. Selalu ngerasa terkunci sama pekerjaan karena nggak ada sumber penghasilan lain. Dan akhirnya sulit mencapai tujuan finansial yang besar. Misalnya beli rumah atau pensiun dini karena pemasukan kita cuma cukup buat sehari-hari. Nah, cara untuk naik level khususnya dalam hal ketergantungan pada gaji bulanan adalah yang pertama, mulai investasi kecil-kecilan. Sisihkan sebagian gaji kalian untuk investasi di reksadana atau di saham atau di berbagai instrumen investasi lainnya yang sesuai sama profil risiko kalian.
Selain itu, jangan lupa lakukan diversifikasi pemasukan. Cari penghasilan pasif seperti menyewakan barang misalnya. Mungkin itu kamera, motor, atau alat-alat lain yang bisa disewakan. Atau buat aset digital seperti e-book atau kursus online misalnya. Dan bikin rencana cadangan. Jangan cuma bergantung pada satu sumber pendapatan. Cari peluang yang bisa jadi tambahan di kemudian hari. Next, tanda yang keempat, pola pengeluaran yang tidak seimbang. Kalian pernah nggak sih ngerasa gaji kalian itu baru masuk, tapi tiba-tiba udah habis aja buat belanja, buat nongkrong, atau buat beli barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Pola kayak gini nih yang bikin kalian boros di awal bulan, terus sengsara di akhir bulan. Orang dengan kondisi financial average sering terjebak di siklus ini karena lebih fokus ke kesenangan saat ini daripada mikirin aman nanti. Akhirnya, uang yang seharusnya bisa dialokasikan untuk hal penting seperti tabungan atau investasi malah habis untuk keinginan sementara. Jadi kalau kita rangkum, dampaknya adalah kalian jadi kehabisan uang di akhir bulan. Kalian bakal lebih sering ngutang atau gesek kartu kredit, atau pakai paylater dan pinjol untuk menutup kebutuhan harian. Terus juga sulit berkembang secara finansial karena uang kalian habis buat hal-hal yang konsumtif, bukan buat investasi jangka panjang. Dan juga kalian jadi nggak siap menghadapi keadaan darurat. Kalau ada pengeluaran mendadak kayak misalnya servis motor atau beli obat, kalian bingung cari duit tambahan. Jadi, kalau kalian mau naik level di pola pengeluaran yang nggak seimbang ini, coba buat anggaran bulanan. Pisahkan kebutuhan seperti makan, sewa tempat tinggal, transportasi, dan keinginan, yaitu nongkrong dan belanja. Lalu, pakai metode misalnya 50-30-20. 50% buat kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau investasi. Dan gunakan trik pengendalian diri. Kalau kalian mau beli sesuatu, tunda pembelian itu minimal 24 jam, jadi jangan langsung beli. Dalam kurun waktu itu, coba pertimbangkan lagi apakah barang itu benar-benar penting atau cuma impulsif. Lanjut, tanda yang kelima, gaya hidup cenderung defensif. Ini adalah situasi di mana kita terlalu takut mengambil risiko. Kayak misalnya nggak berani coba investasi karena takut rugi, atau nggak mau mulai usaha sama sekali karena khawatir gagal. Dan akibatnya, kita cuma fokus di zona nyaman, seperti menabung di rekening biasa yang bunganya kecil banget, atau bekerja tanpa mencari peluang tambahan. Nah, gaya hidup yang seperti ini nih yang bikin kita stuck di level cukup tanpa ada kemajuan yang berarti. Kalau kita breakdown lagi, risikonya adalah nilai uang tergerus inflasi. Menabung di rekening biasa kan sama aja dengan uang kita makin gak bernilai, karena inflasi lebih besar dari bunga tabungan. Belum lagi hilangnya peluang yang besar, peluang usaha, investasi, atau karir yang sebenarnya bisa bikin hidup lebih baik, jadi terlewat karena kita takut gagal. Dan kita terjebak stagnasi finansial. Kita cuma bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa ada peluang untuk naik kelas. Jadi, supaya bisa naik level dalam hal gaya hidup yang cenderung defensif ini, kalian bisa coba mulai dari risiko kecil. Investasi di produk rendah risiko, seperti misalnya reksadana pasar uang atau deposito, lalu baca dan belajar. Pelajari peluang usaha atau investasi sebelum kalian memutuskan, jadi kalian lebih pede dalam mengambil langkah. Dan cari mentor atau komunitas. Gabung sama orang-orang yang udah lebih dulu sukses supaya kalian terinspirasi dan punya panduan. Next, tanda yang ke-6, utang konsumtif yang masih mengganggu. Utang konsumtif itu adalah cicilan yang nggak bikin nilai aset kita naik. Misalnya cicilan gadget, motor, atau pinjaman online buat belanja. Banyak dari kita yang ngerasa aman karena bisa bayar cicilan tepat waktu, tapi sebenarnya ini hanya menunda masalah. Bunganya bikin kita bayar lebih mahal, dan uang yang kita pakai untuk bayar utang sebenarnya bisa dipakai untuk investasi atau tujuan keuangan lainnya. Jadi intinya, keuangan kita terkuras oleh bunga cicilan. Kita bayar lebih banyak dari harga aslinya karena bunganya tinggi. Dan itu berbuntut pada kita jadi nggak punya ruang finansial. Pendapatan kita habis buat bayar cicilan, jadi nggak ada sisa untuk menabung atau investasi. Dan akhirnya kita mengalami beban psikologis. Utang itu bikin kita ngerasa terus tertekan dan sulit untuk menikmati hidup. So, supaya bisa naik level atau bebas dari utang konsumtif, yang pertama tentunya prioritaskan lunasi utang berbunga tinggi.
fokus pada utang yang bunganya paling besar, seperti misalnya utang kartu kredit atau pinjaman online. Lalu, batasi utang baru. Jangan ambil cicilan lagi kalau utang lama kalian masih belum lunas. Dan sambil melunasi cicilan utang yang masih ada, jangan lupa membuat dana darurat. Karena dengan adanya dana darurat, kalian bisa menghindari utang di kemudian hari untuk kebutuhan mendadak. Oke? Lanjut, tanda yang ketujuh, tidak ada rencana keuangan jangka panjang. Banyak dari kita yang cuma fokus pada kebutuhan harian atau bulanan tanpa benar-benar memikirkan tujuan finansial yang lebih besar seperti beli rumah, menikah, pensiun, atau dana pendidikan anak. Uang yang masuk hanya habis untuk bertahan hidup dan rencana besar jadi kayak mimpi yang gak pernah bisa diwujudkan. Dan akibatnya, banyak dari kita yang hidup dengan pola paycheck to paycheck atau hidup dari gaji ke gaji tanpa ada progres kemajuan. Kondisi ini sering dialami oleh kita-kita yang berada di level financially average karena ngerasa cukuplah untuk sekarang, tapi nggak sadar kalau masa depan butuh persiapan yang serius. Jadi, sekali lagi, risiko dari tidak adanya rencana keuangan jangka panjang ini adalah yang pertama, kita jadi nggak siap untuk masa depan. Kalau nggak ada rencana, kita bakal kaget ketika ada biaya besar yang datang, seperti pendidikan anak atau biaya untuk hari tua, di mana mungkin kita nggak seproduktif ketika masih muda, sehingga pendapatan nggak sebesar dulu, tapi biaya hidup tetap ada. Belum lagi kalau ada biaya medis. Selain itu, kita bisa jadi kesulitan mencapai impian, keinginan misalnya traveling, punya usaha sendiri, atau beli aset yang besar, jadi tertunda terus-menerus. Dan pada akhirnya, kita terjebak dalam pengeluaran konsumtif. Tanpa tujuan, uang kita lebih sering habis untuk hal-hal yang nggak punya nilai jangka panjang. Nah, tips supaya bisa naik level atau memperbaiki keadaan ini adalah, yang pertama, tentukan tujuan finansial. Bisa mulai dengan rencana kecil dulu, seperti beli motor dalam setahun misalnya. Lalu, tingkatkan ke target yang lebih besar, seperti beli rumah atau hari tua yang nyaman. Selain itu, gunakan metode SMART. Buat tujuan yang spesifik, measurable atau terukur, achievable, yaitu bisa dicapai, relevant, dan time-bound atau punya batas waktu. Dan jangan lupa untuk rutin melakukan evaluasi. Cek progres kalian setiap 6 bulan sekali, supaya kalian tahu apa yang perlu ditingkatkan atau yang disesuaikan. Lanjut, tanda yang ke-8, investasi minim atau nggak konsisten. Banyak dari kita yang ngerasa investasi itu ribet, butuh modal besar, atau takut rugi. Alhasil, kita cuma menabung di rekening biasa atau kalaupun investasi cuma sedikit dan itu pun nggak konsisten. Padahal, tanpa investasi, uang kita nggak akan pernah berkembang, malah terus tergerus inflasi. Dan di level financial average ini, kebanyakan dari kita berpikir investasi itu hanya untuk orang-orang kaya, padahal justru investasi adalah cara untuk naik level. Jadi, dampak dari inkonsistensi atau minimnya investasi ini adalah uang kita kehilangan nilai. Kalau cuma ditabung, daya beli kita bakal turun karena inflasi kan lebih besar dari bunga tabungan. Karena sekali lagi, inflasi kan lebih besar ya dari bunga tabungan. Lalu, kita jadi nggak punya pendapatan pasif. Tanpa investasi, kita terus bergantung pada gaji dan nggak punya penghasilan tambahan. Dan selain itu, bisa jadi kita melewatkan peluang masa depan. Karena investasi kecil-kecilan yang dilakukan dari sekarang bisa menjadi aset besar di kemudian hari. Jadi, kalau kalian mau naik level, khususnya dalam hal investasi, coba mulai dari yang sederhana. Mulai dengan produk investasi rendah risiko, seperti misalnya reksadana pasar uang, atau reksadana pendapatan tetap, atau emas digital. Dan jangan lupa untuk konsisten setiap bulan. Alokasikan sebagian gaji kalian untuk investasi, meskipun itu cuma 100.000 setiap bulan. Dan yang gak kalah penting juga, belajar dari yang sudah berpengalaman. Bisa ikut webinar, atau baca artikel finansial, ataupun gabung komunitas investasi untuk menambah wawasan. Lanjut, tanda yang ke-9, gaya hidup setara dengan pendapatan, alias lifestyle inflation. Siapa di antara kalian yang gajinya udah naik, tapi tetap ngerasa uang kalian selalu habis? Itu bisa jadi karena gaya hidup kalian ikutan naik setiap kali pendapatan bertambah. Kayak misalnya dulu kalian puas makan di warteg, sekarang harus makan di restoran yang lebih mahal. Atau kalau dulu beli baju cuma setahun sekali, sekarang jadi beli tiap bulan.
Pola ini yang bikin kalian gak punya ruang untuk menabung atau investasi lebih banyak, karena uang yang masuk langsung habis untuk memenuhi gaya hidup yang lebih mahal. Kalau kita telaah lagi, risiko dari gaya hidup yang setara dengan pendapatan ini adalah yang pertama, gak ada kemajuan finansial. Gaji naik tapi tabungan tetap kosong, dan tujuan finansial besar gak bisa tercapai. Terus juga beban keuangan bertambah. Kalau pengeluaran terus naik, kita bisa kehabisan uang, bahkan dengan pendapatan yang lebih besar. Dan kita jadi ketergantungan pada utang. Gaya hidup yang lebih mahal ini seringkali bikin kita terpaksa berutang untuk memenuhi standar hidup. Oleh karena itu, untuk memperbaiki situasi ini atau bahkan bisa naik level, tipsnya adalah yang pertama, hidup di bawah kemampuan. Meskipun gaji naik, tetap alokasikan sebagian besar untuk tabungan, untuk investasi, ataupun bayar utang. Lalu, prioritaskan pengalaman daripada barang. Fokus pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan jangka panjang, kayak misalnya liburan yang sederhana, kecil-kecilan, bukan barang mahal yang cepat kehilangan nilai. Dan pakai sistem reward. Tetap nikmati kenaikan gaji kalian, tapi batasi. Misalnya 10-20% untuk keinginan, dan sisanya untuk menabung atau investasi. Lanjut, tanda yang ke-10, kurang literasi keuangan. Kalian tahu nggak apa itu inflasi, diversifikasi investasi, atau cash flow? Kalau jawabannya enggak, itu mungkin tanda kalian masih kurang paham soal keuangan. Orang yang berada di level financial average sering terjebak dalam kondisi ini. Mereka yang belum memahami cara kerja uang, jadi pengelolaan keuangannya asal-asalan, nggak paham investasi, apalagi nyiapin proteksi keuangan. Nah, akibatnya, kalian hanya jalan di tempat tanpa ada kemajuan finansial. Nah, kalau kita breakdown lagi, dampak dari kondisi ini adalah bisa jadi kalian salah ambil keputusan keuangan, misalnya mudah tergoda investasi bodong atau ngambil cicilan yang sebenarnya memberatkan keuangan kalian. Selain itu, kalian bisa sulit mengelola risiko. Tanpa pengetahuan keuangan yang baik, kalian mungkin nggak siap menghadapi kondisi darurat atau peluang investasi. Dan kalian bisa jadi kehilangan potensi pertumbuhan. Keuangan kalian nggak berkembang karena nggak tahu bagaimana memanfaatkannya secara optimal. Nah, cara supaya bisa naik level dalam hal literasi keuangan yaitu yang pertama, pastinya edukasi diri sendiri. Mulai dari baca artikel online, ikutan seminar, atau nonton video edukasi finansial. Terus juga pelajari dasar-dasar keuangan, fokus pada hal yang simpel seperti misalnya membuat anggaran atau budgeting, memahami investasi, atau membedakan kebutuhan versus keinginan. Dan terapkan ilmu yang kecil-kecilan. Coba catat pengeluaran harian, lalu evaluasi setiap bulan untuk melihat pola pengeluaran kalian seperti apa. Next, tanda yang ke-11, minim aset. Kalau aset kalian cuma motor, apalagi yang masih kredit, terus HP keluaran terbaru, atau barang-barang konsumtif lainnya, itu tanda finansial kalian belum optimal. Dan aset produktif seperti properti, emas, atau bisnis justru minim atau bahkan nggak ada sama sekali. Nah, orang dengan kondisi average sering terjebak di sini karena lebih fokus memenuhi gaya hidup dibanding membangun kekayaan jangka panjang. Kalau kita mau breakdown lagi, dampaknya beberapa di antaranya yaitu nggak punya keamanan finansial. Tanpa ada aset produktif, kalian bakal susah punya sumber pendapatan pasif. Lalu dampak yang kedua, jadi sulit naik kelas, karena barang konsumtif nilainya kan cepat turun. Sementara aset produktif adalah kunci untuk membangun kekayaan. Dan kalian bisa jadi terjebak di siklus utang. Karena nggak punya aset yang bisa dijual atau digadaikan, kalian jadi lebih sering ngutang untuk kebutuhan mendadak. Jadi untuk bisa naik level dalam hal ini, kalian bisa coba mulai dari aset yang kecil, beli emas digital atau reksadana sebagai langkah awal. Lalu, hindari utang konsumtif. Fokus lunasi cicilan barang konsumtif, dan setelah itu, alihkan ke aset yang lebih bernilai. Dan buat tujuan aset jangka panjang. Misalnya, target beli tanah atau properti kecil dalam 5-10 tahun ke depan. Next, tanda yang ke-12, tidak memiliki proteksi keuangan. Banyak orang di level financial average yang sering mengabaikan istilah sedia payung sebelum hujan. Bukan dalam konteks hujan beneran ya, tapi dalam hal nggak punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau bahkan dana darurat sebagai proteksi keuangan. Ketika ada kejadian nggak terduga seperti sakit, atau kecelakaan, atau PHK,
banyak dari kita yang jadi panik dan bingung mencari uang tambahan. Nah, beberapa dampak lain dari tidak adanya proteksi keuangan ini, tentunya yang pertama, beban finansial bisa tiba-tiba meledak. Pengeluaran besar seperti biaya rumah sakit, bisa bikin kita ngutang atau bahkan menghabiskan tabungan yang udah capek-capek dikumpulin. Belum lagi hilangnya stabilitas finansial. Kondisi darurat bisa merusak semua rencana keuangan yang udah dibuat. Dan karena nggak punya proteksi keuangan, kita jadi terus khawatir soal masa depan. Jadi, untuk mengatasi hal ini dan naik level, yang pertama, miliki asuransi dasar. Prioritaskan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian masing-masing. Lalu, jangan lupa bangun dana darurat. Sisihkan misalnya 10-20% pendapatan setiap bulan kalian sampai terkumpul 3-6 bulan biaya hidup. Dan evaluasi proteksi secara rutin. Pastikan asuransi yang kalian miliki itu tetap relevan dengan kebutuhan kalian yang berkembang dari waktu ke waktu. Next, tanda yang ke-13, sulit menikmati kemewahan walaupun sesekali. Pernah nggak kalian pengen beli sesuatu yang lebih premium gitu, kayak gadget baru atau liburan, tapi malah jadi overthinking? Nah, kondisi ini sering terjadi karena keuangan kalian masih pas-pasan. Orang yang ada di level financially average itu sering ngerasa harus terus hemat untuk bertahan hidup sehingga pengalaman reward atau menikmati kemewahan jadi terasa mustahil meskipun cuma sesekali. Dan akhirnya hidup terasa jadi monoton dan penuh tekanan karena semua pengeluaran hanya fokus pada kebutuhan dasar. Kalau kita breakdown lagi, dampak atau risiko dari keadaan ini adalah pastinya burnout secara finansial. Kalau nggak pernah menikmati hasil kerja keras, pada titik tertentu, kita bisa ngerasa nggak ada motivasi untuk terus maju. Dan selain itu, kehilangan momen penting, acara sosial, atau pengalaman berharga, bisa jadi sering terlewat karena khawatir soal biaya. Belum lagi rasa frustrasi ya. Hidup serba hemat tanpa ada ruang untuk ngerasa hidup bisa bikin kita kehilangan semangat kan? Jadi, cara untuk naik level atau memperbaiki keadaan ini adalah dengan buat pos khusus fun money. Bisa dengan sisihkan 5-10% penghasilan kalian untuk kebutuhan senang-senang tanpa rasa bersalah. Lalu, nikmati sesuai kemampuan kalian. Cari pengalaman berkualitas tapi tetap hemat. Misalnya staycation lokal atau belanja barang premium di saat diskon. Dan jangan lupa tujuan reward. Menghargai diri sendiri sesekali itu penting untuk menjaga motivasi, bekerja, dan mengelola uang dengan lebih baik. Next, tanda yang ke-14, tidak punya kebiasaan menabung untuk tujuan khusus. Kalau kalian cuma menabung di saat butuh uang mendadak, itu tandanya kalian belum ada kebiasaan menabung dengan tujuan yang jelas. Banyak nih orang yang hidupnya stagnan secara finansial karena nggak memprioritaskan rencana besar seperti liburan, pendidikan, atau investasi. Ini orang-orang yang hanya menabung untuk bertahan hidup, bukan untuk berkembang. Dan ini bisa jadi yang bikin kalian nggak pernah ngerasa cukup atau nggak punya target finansial yang tercapai. Kalau kita telaah lagi, risiko dari keadaan ini adalah tentunya kehilangan peluang. Misalnya, jadi nggak bisa ngambil kesempatan liburan yang murah atau promo properti karena tabungan nggak cukup. Belum lagi kesulitan mencapai impian besar. Rencana seperti misalnya menikah, pendidikan anak, atau beli rumah, jadi terasa berat. Dan finansial pun gak terarah. Uang yang ditabung seringkali habis untuk hal-hal kecil yang sebenarnya gak mendukung rencana jangka panjang. Nah, sekarang gimana caranya memperbaiki kondisi ini dan naik level? Mulai dari tentukan tujuan menabung. Buat kategori seperti tabungan liburan, tabungan properti, atau dana darurat. Lalu, gunakan rekening terpisah. Ini bisa membantu kalian untuk fokus menabung sesuai tujuan tanpa tergoda mengambilnya untuk hal lain. Dan mulai dari jumlah kecil. Sisihkan 10-20% penghasilan dan tingkatkan secara bertahap ketika pendapatan kalian bertambah. Next, tanda yang ke-15, terjebak rutinitas finansial. Kalau kalian merasa penghasilan selalu segitu-segitu aja tanpa ada perkembangan, ini tanda kalian terjebak di rutinitas finansial. Misalnya, pekerjaan kalian hanya memberikan gaji yang pas-pasan tanpa ada peluang kenaikan, atau bisnis kalian cuma jalan di tempat tanpa ada upaya untuk ekspansi.
Banyak orang yang memilih zona nyaman karena takut ambil risiko, padahal justru itulah yang bikin finansial jadi stagnan. Kalau kita breakdown lebih jauh, dampak dari keadaan ini adalah yang pertama, pendapatan jadi nggak berkembang. Kalau penghasilan kalian stagnan sementara biaya hidup terus naik, daya beli kalian pasti menurun. Selain itu, kalian bisa kehilangan kesempatan seperti misalnya peluang kerja baru atau usaha yang lebih baik, karena kalian terlalu nyaman berada di posisi sekarang. Dan juga motivasi yang menurun. Rutinitas tanpa perubahan itu bisa bikin bosan, bahkan menyerah untuk memperbaiki kondisi finansial. Jadi, cara untuk naik level atau memperbaiki keadaan ini adalah yang pertama, evaluasi skill dan pekerjaan kalian. Pelajari tren di industri kalian, lalu tingkatkan kemampuan, dan cari peluang untuk kenaikan jabatan atau pekerjaan baru. Bisa juga diversifikasi sumber penghasilan. Coba mulai usaha sampingan atau investasi kecil-kecilan untuk menambah pendapatan. Tapi jangan lupa ambil risiko secara terukur. Beranikan diri untuk mencoba hal baru seperti pindah kerja atau ekspansi bisnis, tapi tetap perhitungkan risikonya dengan matang. Next, tanda yang ke-16, sulit beradaptasi dengan kenaikan biaya hidup. Kalau kalian sering ngerasa stres setiap kali harga barang pokok naik atau tagihan bulanan kayak semakin membesar, itu tanda kalian belum siap menghadapi inflasi. Orang-orang yang keuangannya stagnan atau average seringkali nggak punya cukup ruang di anggaran untuk menyerap kenaikan harga. Penghasilan segitu-segitu aja, sementara biaya hidup naik terus. Dan akibatnya harus terus potong sana-sini untuk bertahan, yang akhirnya malah bikin hidup jadi nggak nyaman. Dan risiko lain atau dampak lain dari keadaan ini adalah kehilangan daya beli. Kalau pendapatan stagnan, sementara harga kebutuhan terus naik, kalian jadi susah memenuhi kebutuhan apalagi keinginan. Belum lagi tekanan mental, perasaan cemas dan stres karena takut nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Lalu kehilangan peluang menabung atau investasi. Semua uang udah habis untuk pengeluaran pokok, sehingga nggak ada lagi sisa untuk masa depan. Jadi, cara untuk bisa naik level dari keadaan ini adalah yang pertama, tingkatkan sumber pendapatan kalian dengan cara mencari pekerjaan sampingan kah, atau pelajari skill baru yang dicari di pasar kerja, atau mulai usaha kecil-kecilan. Lalu, jangan lupa untuk hidup lebih efisien. Fokus pada kebutuhan, cari alternatif hemat seperti misalnya belanja di tempat grosir, atau maksimalkan promo belanja. Dan yang paling penting, investasi pada diri sendiri. Kalau gaji kalian kenaikannya lambat, maka tingkatkan skill atau pendidikan kalian supaya bisa mencari peluang kerja dengan bayaran yang lebih baik. Dan tanda yang ke-17, kurangnya jejak keuangan positif. Pernah nggak kalian mencoba mengajukan pinjaman atau kredit tapi ditolak? Nah, salah satu penyebabnya adalah kurangnya riwayat keuangan yang positif. Orang-orang yang kondisi finansialnya average seringkali nggak punya pengalaman membangun rekam jejak kredit. Bisa jadi karena nggak pernah punya kartu kredit atau pay letter, atau kalau punya malah sering telat bayar. Padahal jejak keuangan yang baik itu penting ya untuk akses ke pinjaman yang lebih besar seperti KPR atau modal usaha. Jadi intinya sulit untuk dapat kredit di masa depan, kayak misalnya nggak bisa mengajukan cicilan rumah atau kendaraan dengan bunga yang rendah. Lalu dampak lainnya, peluang finansial jadi terbatas. Akses ke layanan keuangan yang lebih baik, seperti pinjaman berbunga rendah atau kartu kredit premium, jadi tertutup. Dan ada label buruk secara finansial. Lembaga keuangan menganggap kalian berisiko tinggi, meskipun sebenarnya kalian nggak bermasalah. Jadi, untuk memperbaiki keadaan ini, hal pertama yang sebaiknya kalian lakukan adalah mulai bangun riwayat kredit kalian. Ajukan kartu kredit dengan limit yang kecil dan gunakan secara bijak untuk transaksi rutin. Lalu, lunasi tepat waktu. Jadi, hindari keterlambatan pembayaran. Bayar tagihan sebelum jatuh tempo supaya skor kredit kalian tetap sehat. Dan pelajari sistem skor kredit. Pahami cara kerjanya dan perbaiki jika ada kesalahan pada catatan keuangan kalian. Nah, jadi gimana guys? Dari tanda-tanda tadi, ada nggak yang relate banget sama situasi kalian sekarang? Kalau iya, jangan khawatir karena kalian nggak sendirian, banyak orang yang ngalamin hal yang sama, tapi bedanya sekarang kalian udah tahu langkah-langkah untuk keluar dari level average ini. Ingat, perubahan itu dimulai dari langkah kecil yang konsisten, baik itu meningkatkan skill, menabung lebih disiplin, atau bahkan mulai berinvestasi.
Karena hidup kita terlalu berharga kalau cuma segini-segini aja. Bener nggak? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang butuh insight keuangan juga, supaya kita semua bisa tumbuh bareng-bareng. Dan like, comment, and subscribe, karena masih banyak tips keuangan lainnya yang bakal kita bahas di channel ini. Oke? Segitu dulu video kali ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.